Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kita semua di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baiklah, kita mulai saja. Pembahasannya tentang arthropoda. Arthropoda itu dibagi menjadi 4 kelas. Tapi di sini akan dibahas oleh saya itu tentang kelas insekta. Di antara salah satunya itu 4 itu yaitu insekta. Apa itu insekta? Insekta adalah serangga, dalam bahasa Latin juga disebut dengan insectum, yang artinya terpotong menjadi bagian-bagian yang disebut dengan serangga. Nah, itulah pengertian dari insekta tersebut. Ukuran dari insekta tersebut ya bermacam-macam. Kita berlanjut ke ciri-ciri insekta. Ciri-ciri insekta sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya itu dibedakan menjadi 3, yaitu bagian kepala, bagian dada, bagian perut. Nah, pada bagian kepala terdapat 1 pasang mata pacet atau mata majemuk dan juga mata tunggal yang disebut dengan ocellus, serta 1 pasang antena. Nah, fungsi antena tersebut untuk sebagai alat peraba. Nah, lalu di bagian mulut dia berfungsi untuk mengunyah, menggigit, menjilat dan juga menghisap. Ya, itulah ciri-ciri insekta diantaranya. Lalu ada juga kaki yang dapat berubah bentuk dengan disesuaikan dengan fungsinya, maksudnya seperti itu. Terus bagian mulut juga terdiri dari rahang belakang yang disebut mandibula, bagian depan, rahang depan atau maksila, serta bibir atas atau labrum dan juga bibir bawah disebut labium. Nah, bagian dada atau torak juga terdiri dari 3 ruas, yaitu protorak, mesotorak, serta metatorak. Ya, itu pada bagian dada. Pada tiap mesotorak serta metatorak terdapat 2 pasang sayap gitu. Nah, tetapi ada juga yang tidak punya sayap itu. Nah, lalu alat pencernaan juga terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, usus, rektum, juga anus. Itulah ciri-ciri dari insekta. Nah, kita sambung lagi. Ciri-ciri insekta juga sistem pernapasannya itu dengan sistem trakea. Ya. Nah, pada dasarnya insekta ini mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis dari telur sampai dengan dewasa. Lalu insekta ini tempat hidupnya itu bisa di air dan juga bisa di darat. Sistem peredaran darahnya terbuka, lalu alat kelaminnya terpisah antara janda dan betina ya. Sistem pembuahannya juga internal. Nah, itulah ciri-ciri dari insekta. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri insekta. Yang kedua yaitu sistem pencernaan insekta. Nah, seperti apa sistem pencernaan insekta tersebut? Jadi pencernaannya insekta ini ada bagian atas atau depan ya. Nah, bagian atas atau depan ini terdiri dari mulut, paring, tembolok, kerongkongan atau esofagus, lalu lambung depan. Nah, sistem pencernaan tengah atau disebut juga mesenteron itu lambung dan usus. Yang ketiga adalah pencernaan bawah atau belakang disebut procterium. Nah, ini juga bagian anus ya, bagian belakang itu. Nah, kita lihat ini pada gambar ya. Pada gambar ini gambar pencernaan, ada mulut, esofagus, tembolok, empedal, kantong lambung, lalu ke tengah ada lambung, ada usus, ke belakang bagian belakang ada anus. Nah, itulah
sedikit gambaran mengenai pencernaan insekta tersebut. Yang ketiga, kita bahas tentang sistem peredaran darah insekta. Jadi sistem peredaran darahnya seperti ini. Insekta atau serangga memiliki alat sirkulasi darah terbuka yang terdiri atas jantung yang berruas-ruas dan juga aorta. Nah, pada serangga ini tidak memiliki pembuluh kapiler atau vena, ya, berbeda. Jadi serangga tidak memiliki pembuluh darah kapiler dan juga vena itu. Nah, darah serangga juga ini tidak berwarna. Kenapa tidak berwarna? Karena tidak mengandung hemoglobin, ya. Berbeda dengan darah manusia yang berwarna merah gitu. Jadi serangga atau insekta ini tidak berwarna. Nah, darah serangga ini mengandung hemosianin, ya. Mengandung hemosianin. Jadi selain itu fungsi darahnya juga seperti ini, berbeda lagi. Darah serangga hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan dari usus ke seluruh tubuh gitu. Jadi darah serangga tidak digunakan untuk pengangkutan gas O2 maupun CO2 itu. Tidak. Jadi O2 dan CO2 tidak diangkut oleh darah, ya, pada serangga tersebut. Nah, di mana itu cara mengangkut O2 atau CO2 gitu. Nah, pada serangga ini untuk O2 dan CO2 itu dilakukannya oleh sistem trakea. Gitu. Demikian peredaran darah dari insekta. Kita lihat ini pada gambar biar lebih jelas. Jadi di sini ada gambar peredaran darah insekta yang kita lihat dari bagian kepala. Dari bagian kepala itu ada pembuluh anterior, lalu ada pembuluh lateral, ya, lalu ostia ini di bagian tengah. Nah, di bagian belakang itu ada jantung tubular gitu, ya. Demikianlah peredaran darah dari insekta ini. Setelah sistem peredaran darah tadi, kita lalu berlanjut ke sistem ekskresi dari insekta. Organ ekskresi pada belalang itu adalah pembuluh Malpighi. Jadi Malpighi ini adalah organnya berbentuk seperti benang halus yang berwarna putih agak kekuning-kuningan, dan Malpighi ini melekat pada dinding usus serangga tersebut gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Nah, itu ada tanda panah pada gambar itu seperti benang-benang, ya, yang melekat pada usus, sebenang-benang halus yang melekat pada usus, itulah Malpighi, ya. Jadi itu sistem ekskresi dari insekta. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang sistem saraf insekta. Sistem saraf pada serangga ini terdiri atas sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Misalnya pada belalang sistem saraf pusatnya itu tersusun atas kelompok-kelompok badan sel saraf yang disebut dengan ganglia. Itu adalah sistem saraf pada insekta seperti pada belalang, ya. Saraf tepi belalang tersusun oleh akson sensorik dan juga akson motorik, ya, ke dan dari ganglia. Perhatikan pada gambar ini, kita biar lebih jelas ada ganglia ini di tengah, ya. Itu di tengah, lalu ada tali-tali saraf itu di pinggirnya atau di sebelah sisi, lalu ke bawah tuh ada saraf tepi. Nah, ini saraf tepi, ya, yang ke sisi bagian serangga itu adalah saraf tepi.
Baik, berikutnya adalah spesies insekta. Di sini di gambar kita lihat begitu banyaknya spesies insekta, ada belalang, ada kupu-kupu, ada lebah, ada kecoa, ya bermacam-macam. Nah, insekta ini kurang lebih yang sudah diidentifikasi saja itu jumlahnya mencapai 900.000 spesiesnya gitu. Itu yang sudah teridentifikasi. Nah, kalau dengan yang belum itu jelas lebih dari 900.000 spesies itu. Nah, ini yang sudah teridentifikasi ini ada yang bersayap, ada yang tidak gitu. Nah, berdasarkan dengan subkelasnya insekta juga jadi dibagi lagi menjadi dua, yaitu Apterygota serta Pterygota. Bagaimana kita membedakan antara Apterygota dan Pterygota? Nah, di sini ada ciri-cirinya. Untuk Apterygota itu dia tidak memiliki sayap. Tipe mulutnya itu menggigit, ya. Lalu pada Apterygota ini dia tidak mengalami metamorfosis. Juga pada antenanya itu dia panjang dan tidak beruas-ruas gitu. Batas antara kepala, dada serta juga perut itu tidak jelas, jadi seperti rata gitu dari seluruh tubuhnya itu gitu ya. Lalu ke Pterygota. Nah, kalau Pterygota itu adalah kebalikannya, yang tadi Apterygota itu yang tidak memiliki sayap. Nah, Pterygota ini adalah yang memiliki sayap. Nah, dia Pterygota ini mengalami metamorfosis. Nah, tadi kan yang Apterygota itu tidak mengalami metamorfosis. Sementara kalau Pterygota itu mengalami metamorfosis. Nah, tipe mulutnya pun bervariasi. Itu adalah ciri-ciri dari Pterygota. Nah, Pterygota juga ini terbagi kembali menjadi dua sub gitu. Jadi ada Exopterygota dan juga Endopterygota. Itu adalah dua bagian sub dari Pterygota. Yang terakhir kita bahas mengenai peranan insekta. Nah, peranan insekta ini terbagi menjadi dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, kita bahas yang menguntungkan dulu. Yang menguntungkan diantaranya yaitu kupu-kupu dan juga lebah. Dia membantu penyerbukan pada bunga ya, untuk nanti bunga tersebut menjadi buah. Lalu ada ulat sutra ya, dalam bidang industri ya. Jadi ulat sutra yang bisa menghasilkan kain sutra yang bernilai jual tinggi atau mahal. Lalu berikutnya yang menguntungkan juga itu adalah lebah. Kita semua tahu lebah menghasilkan madu yang baik untuk kesehatan. Nah, itu ada juga yang menguntungkan ya, jenis-jenis yang menguntungkan. Nah, secara keseluruhan ya menguntungkan juga untuk mata rantai bagi hewan-hewan yang lain ya, insekta yang ini peranannya gitu. Lalu yang merugikan itu banyak juga, seperti lalat, kecoa, yang juga nyamuk yang bisa menyebarkan berbagai macam penyakit ya kepada manusia gitu. Lalu yang merugikan juga ada ke tanaman ya, seperti ulat, kumbang, kelapa dan juga belalang yang merusak tanaman petani ya gitu. Ada juga jenis yang parasit pada manusia, pada ikan, pada ternak. Pada manusia ini parasit biasanya kita kenal dengan kutu rambut, kutu kepala gitu ya. Nah, ada juga nih yang merusak bahan bangunan, misalnya di kayu gitu. Nah, ini biasanya kita kenal dengan binatangnya itu seperti rayap atau kumbang kayu. Kumbang kayu dapat ngebolongin kayu ya gitu.
jadi dapat merusak itu bangunan itu. Lalu ada juga nih kumbang beras, kalau kita lebih kenal itu disebut dengan kutu beras. Itu kita sering lihat ya di beras suka ada kayak kumbang kecil gitu hitam. Nah itulah kumbang beras gitu ya, atau kita lebih mengenal dengan kutu beras. Itu juga merugikan ya. Selain daripada umumnya itu menyebabkan penyakit pada tanaman, ya itulah yang merugikan dari jenis insekta. Nah demikianlah bahasan kita kali ini tentang insekta ya, arthropoda dari kelas insekta. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.